Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Wisnuhardana. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Business Communication. Di sini saya akan membahas chapter 4, yaitu Principle of Business Communication. Pembahasan yang pertama ini ada choosing word. What are the small unit of message? Give attention to each word used to be sure it is the most effective one. Jadi, kata-kata adalah unit terkecil dari pesan. Berikan perhatian pada setiap kata yang digunakan untuk memastikan itu adalah kata yang paling efektif. Kata yang efektif adalah kata yang akan dipahami si penerima dan akan menimbulkan respon yang kita inginkan. Kita dapat meningkatkan kemampuan ini untuk memilih kata dengan yang pertama caranya itu menggunakan kamus dan thesaurus. Dan yang kedua itu mengikuti 6 prinsip komunikasi bisnis. Nah, yang pertama ini gunakan kamus dan thesaurus. Dua sumber yang paling berharga bagi komunikator bisnis adalah kamus dan thesaurus. Penggunaan alat ini dapat meningkatkan kekuatan kita untuk memilih kata yang paling tepat untuk setiap pesan yang kita inginkan. Kamus adalah referensi kata yang memberikan arti kata ejaan yang dapat diterima, tanda hubung, kapitalisasi, pengucapan, dan sinonim. Kamus dapat membantu kita memilih kata yang tepat. Lalu ada thesaurus. Thesaurus ini memberikan sinonim yang nuansa maknanya berbeda. Jika kita memiliki ide yang ingin kita ungkapkan, gunakanlah thesaurus untuk memeriksa kata-kata yang mewakili ide tersebut dan temukan beberapa alternatif kata yang dapat kita gunakan. Setiap pilihan biasanya memiliki konotasi yang sedikit berbeda. Jadi thesaurus ini dapat memberikan kata-kata yang paling sederhana dan tepat untuk setiap pesan dari kita. Lalu yang kedua ini ada 6 prinsip komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada pilih kata-kata yang dapat dimengerti. Prinsip pertama pemilihan kata ini maksudnya adalah kita harus memiliki kata yang akan mudah dipahami oleh si penerima. Sebelum menulis pesan, kita harus menganalisis pengetahuan, minat, pendapat, dan reaksi emosional si penerima pesan ini, agar si penerima ini dapat dengan mudah memahami apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua, ada gunakan kata-kata yang spesifik dan tepat. Kata-kata spesifik ini memiliki arti yang jelas dan tepat. Dalam sebuah pesan, kita harus menggunakan kata-kata yang jelas dan tidak meninggalkan pertanyaan di benak si penerima pesan. Apa yang kita inginkan dan si penerima pesan ini dapat memahaminya. Karena kata-kata yang tidak jelas atau abstrak itu dapat menciptakan makna yang salah atau membingungkan bagi si penerima pesan tersebut. Lalu yang ketiga ini ada pilih kata-kata yang kuat. Kata-kata yang kuat adalah kata yang dapat menciptakan gambaran yang hidup di benak si penerima. Kata-kata yang kuat memiliki arti yang berbeda, dan itu dapat menciptakan citra visual di benak si penerima pesan. Lalu yang keempat ada tekankan kata-kata positif. Sikap positif seperti kita bisa melakukannya, itu akan membuat kesan yang baik dan positif. Komunikasikan pesan yang bisa dilakukan kepada si penerima pesan dengan memilih kata-kata positif dan menghindari kata-kata negatif. Kata-kata positif dapat menyampaikan optimisme dan kepercayaan diri, sedangkan kata-kata negatif itu dapat memicu emosi yang tidak menyenangkan pada si penerima pesan. Lalu yang kelima ada hindari penggunaan kata-kata yang berlebihan. Kata yang terlalu sering digunakan merupakan kata yang akan kehilangan keefektifannya karena terlalu banyak digunakan dalam percakapan normal atau dalam pesan tertulis. Karena kita juga telah sering mendengarnya berulang-berulang kali, yang mengakibatkan membuat kata-kata ini menjadi basi dan jadi tidak menarik. Dan yang keenam ini hindari kata-kata yang usang. Sebuah kata usang yang dimaksud di sini adalah salah satu yang out of date atau sombong atau membosankan dan juga kaku. Lalu pembahasan yang kedua ini ada developing sentence. Business people prefer concise, efficient, effective communication. Use clear short sentence with active voice verb to emphasize your important point. Jadi di sini kita akan mempelajari prinsip-prinsip yang akan memandu kita dalam menggabungkan kata-kata menjadi kalimat yang efektif.
karena seorang pembisnis lebih menyukai komunikasi yang ringkas, efisien, dan efektif. Jadi, gunakanlah kalimat yang jelas dan pendek dengan kata kerja aktif untuk menekankan poin penting pembicaraan. Di sini ada beberapa prinsip yang dapat mengembangkan kalimat dengan jelas. Yang pertama itu ada membuat kalimat yang jelas. Kalimat yang jelas itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, tepat, kuat, dan positif. Selain itu, kalimat yang jelas juga memiliki kesatuan. Kalimat yang mengandung satu gagasan utama dan memiliki kata-kata terkait yang ditempatkan berdekatan satu sama lain. Yang kedua ada gunakan kalimat pendek. Kalimat pendek lebih efektif daripada kalimat panjang, karena kalimat pendek itu lebih mudah dipahami. Panjang rata-rata kalimat itu bergantung pada pengetahuan si penerima pesan ini. Kisarannya itu 15-20 kata. Saat menyusun kalimat, kita juga harus menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Kita hanya perlu memiliki kata-kata yang penting-penting saja. Dan yang ketiga ada pilih suara aktif dalam kalimat. Kalimat yang menggunakan suara aktif dari kata kerja itu dapat berkomunikasi dengan lebih jelas, ringkas, dan kuat daripada kalimat pasif. Suara itu jadi lebih kuat dan lebih bertenaga daripada suara-suara pasif. Suara aktif biasanya membutuhkan lebih sedikit kata dan menghasilkan kalimat yang lebih pendek dan lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir ada berikan penekanan pada kalimat yang tepat. Memberikan penekanan yang tepat pada kalimat itu berarti kita menekankan ide-ide penting dan tidak menekankan ide-ide yang tidak penting. Kita dapat menekankan atau tidak menekankan suatu ide dengan beberapa cara seperti gunakan panjang kalimat, gunakan lokasi dalam kalimat, gunakan struktur kalimat, ulangi kata kunci, dan berikan penekanan pada poin-poin penting. Juga harus spesifik atau umum. Lalu pembahasan yang ketiga ini ada forming paragraph organizing. Organizing sentence into meaningful paragraph is an important part of composing a message. Paragraph help your receiver understand the message and its intent. Menyusun kalimat menjadi paragraf yang bermakna itu merupakan bagian penting dalam menyusun pesan. Sebuah paragraf ini membantu si penerima pesan memahami pesan dari kita dan apa maksudnya. Kita dapat membentuk paragraf yang efektif dengan mengikuti 5 prinsip dasar komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada gunakan paragraf pendek. Paragraf pendek dapat membantu si penerima mengatur pemikiran mereka, meningkatkan pemahaman tentang pesan, dan tampak lebih menarik bagi si penerima daripada menggunakan paragraf panjang. Paragraf panjang itu akan lebih kompleks, lebih sulit dibaca, dan lebih sulit dipahami daripada paragraf pendek. Penerima akan lebih cenderung membaca paragraf pendek daripada paragraf panjang. Yang kedua ada beri kesatuan paragraf. Paragraf harus memiliki kesatuan, yaitu semua kalimat dalam sebuah paragraf itu berhubungan dengan satu topik. Topik harus dicakup secara memadai, namun jika paragraf menjadi terlalu panjang, sebaiknya paragraf tersebut dibagi menjadi 2 bagian atau lebih. Yang ketiga ada atur paragraf secara logis. Paragraf dapat diatur secara logis menggunakan salah satu dari 2 rencana dasar. Yang pertama itu ada rencana langsung dan yang kedua itu ada rencana tidak langsung. Dalam rencana langsung, ide utama disajikan dalam kalimat paragraf pertama dan rinciannya itu mengikuti kalimat berikutnya. Sedangkan dalam rencana tidak langsung, detail disajikan terlebih dahulu dan gagasan utama muncul di kemudian paragraf. Dan yang keempat itu berikan penekanan yang tepat pada paragraf. Memberikan penekanan yang tepat berarti menekankan ide-ide penting dan tidak menekankan ide yang tidak penting. Banyak cara yang sama untuk memberikan penekanan yang tepat pada kalimat yang berlaku untuk memberikan penekanan yang tepat pada materi paragraf. Dan yang kelima itu ada berikan koherensi paragraf. Memberikan koherensi antara dan di dalam paragraf berarti memiliki alur pemikiran yang lancar dari satu kalimat atau paragraf ke paragraf berikutnya. Kita ingin mendorong pemikiran si penerima pesan ini untuk bergerak dengan lancar dan logis melalui pesan tersebut. Cara utamanya itu untuk memastikan koherensi adalah mengatur paragraf secara logis menggunakan rencana langsung atau tidak langsung, seperti yang dibahas di dalam prinsip ketiga tadi.
Lalu ada pembahasan yang keempat, yaitu using unbiased language. The use of unbiased language is a final and important consideration in the composition of message. Fair and balanced treatment of all individuals, regardless of race, gender, culture, age, ability, religion, or socio-economic status is essential in a democracy. Penggunaan bahasa yang tidak memihak merupakan pertimbangan terakhir dan penting dalam penyusunan pesan. Perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, budaya, usia, kemampuan, agama, atau status sosial ekonomi yang merupakan hal-hal yang esensial dalam demokrasi. Perlakuan seperti ini sangat penting untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan manusia yang menguntungkan. Hindari kata-kata yang mencerminkan tidak baik pada kelompok atau individu. Penggunaan bahasa tersebut akan menyinggung tidak hanya orang yang dirujuk dalam pesan, tetapi juga si penerima pesan atau orang lain. Terlepas dari perbedaan, untuk meningkatkan keefektifan kita sebagai komunikator, analisislah pesan untuk memastikan agar tidak menggunakan bahasa yang tidak bias. Lalu yang kelima ini kita akan membahas composing with style. One other important dimension of your communication is your personality. Your writing and speaking should reflect the interesting person that you are. As you become proficient in writing, your style will emerge. Jadi, setelah kita menguasai prinsip-prinsip dasar menulis yang sudah dijelaskan pada bab ini, berikan perhatian untuk mengembangkan gaya penulisan yang unik. Satu dimensi penting lainnya dari komunikasi kita adalah kepribadian kita sendiri. Tulisannya dan ucapan kita harus mencerminkan kepribadian yang menarik. Ketika kita menjadi mahir dalam menulis, gaya penulisan kita itu juga akan muncul. Maka dari itu, jadilah diri sendiri, gunakanlah kata-kata kombinasi dan kata-kata yang tidak hanya dipahami oleh si penerima pesan, tetapi juga mengungkapkan siapa kita dan kata-kata yang memberikan kehidupan dan perbedaan pada suatu pesan. Ada banyak kombinasi kata yang akan mengirimkan pesan dasar yang sama ke si penerima. Jadi gunakanlah kata-kata yang berkomunikasi dengan jelas dan ringkas yang mencerminkan kepribadian kita sendiri. Lalu yang keenam ada pembahasan tentang summary of learning objective. Jadi di rangkuman tujuan pembelajaran ini, yang pertama itu ada identifikasi kata-kata yang akan dipahami si penerima pesan dan yang akan menimbulkan respon yang diinginkan. Yang kedua itu diskusikan unsur-unsur yang membuat kalimat jelas, ringkas, dan efektif. Dan yang ketiga ada kembangkan paragraf yang jelas, ringkas, logis, koheren, dan efektif. Yang keempat, gunakan alternatif yang sesuai untuk memastikan bahasa yang tidak bias dan dalam pesan. Dan yang kelima itu terapkan gaya penulisan kita sendiri untuk mempersonalisasi pesan tersebut. Jadi di sini saya juga menambahkan artikel tambahan. Di artikel tambahan itu memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global English, sebanyak 97% karyawan yang disurvei percaya bahwa kurangnya komunikasi sebagai akibat dari keterampilan bahasa bisnis yang tidak memadai itu dapat menyesatkan. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi bisnis. Jadi yang pertama itu ada mendengarkan orang lain dengan baik. Yang kedua ada menyadari bahwa setiap orang memiliki gaya kerja dan karakter yang berbeda. Yang ketiga ada memperbanyak komunikasi dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja lainnya. Dan yang terakhir ada bersikap menyenangkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.